Agustus 2014, ISIS melancarkan serangan kekerasan terhadap Yazidi, minoritas agama kuno Irak Utara. Kelompok bersenjata itu menguasai sebagian besar Suriah dan negara tetangga Irak. Dari komunitas Yazidi, ISIS membunuh ribuan pria dan menculik ratusan perempuan, menahan mereka sebagai budak seks. Banyak yang dibebaskan setelah kekalahan ISIS, tetapi lebih dari 3.000 perempuan dan anak gadis masih hilang. Setelah kekhalifahan ISIS runtuh tahun 2019, para pemimpin Yazidi menyatakan perempuan yang diperbudak akan disambut kembali ke komunitas. Namun, anak-anak mereka tidak diizinkan bergabung. Lantas, bagaimana nasib anak-anak korban pemerkosaan yang lahir dari ayah ISIS? Maret 2021, pertama kalinya setelah bertahun-tahun, 9 perempuan Yazidi dipersatukan kembali dengan 12 anak mereka. Anak-anak itu lahir dari militan ISIS yang secara brutal memperbudak dan memperkosa perempuan Yazidi. Reunifikasi itu terjadi setelah berbulan-bulan lobi dan negosiasi antara Amerika Serikat, pemerintah regional Kurdistan Irak, dan pejabat Kurdi Suriah. Mereka mencapai kesepakatan yang mengizinkan anak-anak meninggalkan kamp pengungsi Al-Hol di Suriah Timur, melintasi perbatasan ke Irak. Meski ada terobosan, para tetua Yazidi menolak mengizinkan anak-anak tersebut bergabung dengan komunitas religius kecil itu. Tetua Yazidi menganggap mereka orang buangan yang takkan pernah diizinkan masuk masyarakat. Keputusan itu membuat ibu mereka trauma karena bertahun-tahun kekerasan dan kekejaman ISIS. Menghadapi pilihan pilu antara mempertahankan anak-anak atau keluar dari komunitas. Menurut prinsip agama mereka selama ribuan tahun, Yazidi lahir dari orang tua Yazidi. Kaum Yazidi tidak bisa menerima anak-anak ISIS karena mereka otomatis terlahir sebagai muslim menurut hukum Irak. Tradisi Yazidi mengukuhkan hanya anak-anak dari kedua orang tua Yazidi yang dapat diterima di antara mereka. Reunifikasi ibu Yazidi dengan anak-anak dari ayah ISIS digambarkan sebagai hal buruk yang tidak dapat diterima di komunitas Yazidi. Mereka bersikeras, satu-satunya solusi bagi badan internasional adalah merelokasi ibu Yazidi dan anak-anak mereka ke negara lain. Keputusan komunitas Yazidi mencerminkan pandangan Dewan Spiritual Tertinggi Yazidi, badan pembuat keputusan tertinggi komunitas. Mereka meminta negara-negara Eropa, PBB, dan kelompok hak anak merelokasi anak-anak dan ibu mereka keluar Irak. Banyak kaum Yazidi dimukimkan kembali di Eropa dan tempat lain. Akan tetapi, masalah anak-anak yang lahir dari ayah ISIS terlalu rumit untuk ditangani banyak negara. Setelah mandek hampir 2 tahun, Parlemen Irak mengesahkan RUU pada 1 Maret 2021, menawarkan pemulangan perempuan Yazidi, penyintas kekejaman ISIS. Undang-Undang Perempuan Penyintas Yazidi secara resmi mengakui genosida Yazidi, menyerukan kompensasi, rehabilitasi, dan pendidikan bagi penyintas. Undang-undang yang diajukan 2 tahun lalu itu menangani banyak masalah, tetapi tidak membahas nasib anak-anak yang lahir dari ayah ISIS. Pengabaian nasib anak-anak ISIS ialah hasil lobi anggota komunitas. Kaum Yazidi meminta Dewan Spiritual Tertinggi Yazidi menuntut Parlemen Irak menghapus pasal-pasal tentang nasib anak-anak ISIS. Bahar Mahmud, anggota parlemen dari Blok Gerakan Perubahan Kurdi dan anggota Komite Hukum Parlemen yang merancang undang-undang, menegaskan jika tidak menangani nasib anak-anak itu, undang-undangnya tidak lengkap. Banyak fraksi parlemen Irak menolak membahas nasib anak-anak ISIS sesuai permintaan para tetua Yazidi. Pembahasan itu diyakini akan menciptakan gesekan sosial dan konflik di komunitas Yazidi. Mahmud mengusulkan pihak berwenang Irak mengeluarkan identitas nasional untuk anak-anak ISIS, menamai mereka berdasarkan kakek dari pihak ibu Yazidi. 7 tahun telah berlalu sejak ISIS menghancurkan tatanan masyarakat Yazidi di Irak. Akankah kaum Yazidi mendapatkan penyelesaian segera, khususnya perempuan yang trauma dan anak-anak yang terabaikan?